Kang Bro, akhirnya paceklik Honda selesai hari ini. Hari ini Marc Marquez bisa menjalankan tugasnya dan Marc Marquez is back. Jadi kita katakan dia still the king of Sachsenring. Cak, sebenarnya Cak, kalau kita membicarakan mengenai balapan hari ini memang kita harus akui bahwa Marc luar biasa. Marc benar-benar precise, Marc benar-benar konsisten, fokus, dan ini tidak mudah Cak. Karena satu, mentality. Jadi mentalnya ini harus benar-benar luar biasa, dan ini juga diakui Marc pada saat interview. Jadi gini Cak, Sachsenring ini adalah sebuah sirkuit Jerman yang sebenarnya memang cukup unik. Karena kenapa? Sirkuit ini tidak mudah Kang Bro. Jadi sirkuit ini banyak menguras ban bagian kiri. Karena kalau kita lihat kombinasi untuk tikungannya itu kebanyakan ke sebelah kiri. Dan ini adalah tikungan yang disukai Marc dari dulu pun demikian. Dan kalau kita melihat dari layoutnya, satu yang menjadi kelebihan Sachsenring adalah sampai harus benar-benar mampu memanage. Rider harus benar-benar mampu memanage ban karena yang terkuras habis itu sebelah kiri sekali lagi. Sementara ada 10 tikungan ke kiri dan 3 tikungan ke kanan. Jadi 3 tikungan ke kanan ini ya tentu saja Marc Marquez juga senang banget karena kan dia kelemahannya pada saat cedera ini adalah tikungan ke kanan. Dimana kalau dia menikung ke kanan tidak natural. Jadi dia ngerasa dengan kondisi yang masih cedera, belum 100%, sebenarnya sudah recovery-nya sudah cukup lumayan ya, recovery sudah cukup lumayan. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau dia belok ke kanan, dia merasa tidak natural. Itu makanya pada saat di beberapa track sebelumnya, Marc selalu kesulitan, kecuali di Sachsenring ini yang mengatakan bahwa target kita adalah di podium. Itu yang pertama, Cak. Sebagai informasi sekali lagi, Sachsenring memiliki 13 tikungan, 10 ke kiri, 3 ke kanan. Kemudian untuk lebarnya juga hanya 12 meteran ya untuk treknya, jadi nggak terlalu lebar. Kemudian juga kalau kita lihat dari panjang dari trek sendiri hanya 3,7 km. Ini tidak mudah karena walaupun kalau kita lihat treknya cukup pendek, namun di balapan selalu diberikan balapan Sachsenring itu pokoknya kita katakan sampai harus benar-benar memanage ban karena ada 30 putaran yang harus dilibas pembalap. Ini sekilas Sachsenring. Sachsenring Jerman, susah jenengnya, Cak. Ya Allah, ngomongnya sampai angel. Nah, jadi kembali ke Sachsenring. Kalau sampean bertanya mengenai histori, memang Kang Bro, Honda adalah satu-satunya pabrikan, yang menguasai Sachsenring selama 1 dekade ke belakang ini ya. Jadi 10 tahun ke belakang itu yang menang memang Honda. Selalu Honda dan Honda. Ini karakternya flowing sebenarnya ya, flowing dan cornering speed. Dan ternyata entah kenapa ini cocok bagi sasis Honda dan juga karakter daripada engine RC213V. Bahkan walaupun pada kondisi yang sangat sulit sekalipun di tahun 2021, ternyata Honda masih mampu juara. Itu artinya memang luar biasa. Sebagai informasi sekali lagi, Cak, Sachsenring 10 tahun ke belakang dikuasai Honda, 3 kemenangan diberikan oleh Pedrosa, kemudian 7 kemenangan diberikan oleh Marc Marquez. Dan saat ini dengan kemenangan yang barusan saja, ini berarti Marquez ya, sudah memenangkan juara di Sachsenring selama 8 kali total. Ini kan luar biasa Kang Mas ya. Selama karirnya Marquez ini luar biasa di Sachsenring. Dan sampean tahu nggak, sebenarnya Marc sebelum membalap sudah mengatakan bahwa target kami podium, hopefully badanku akan bisa melakukan adaptasi karena dia merasakan secara healingnya ya dari fisiknya itu sudah lumayan. Kemudian dia juga ngerasa sudah lumayan dari sisi ininya ya, dari sisi kekuatan fisiknya juga sudah lumayan durable ya, karena sebelumnya kan pada saat di Barcelona Marquez sempat memutari lap selama 87 lap dan ternyata doi berhasil. Nah, yang menjadi fokus kita hari ini adalah kenapa Marquez bisa menang. Ini yang cukup menarik. Pertama, ada beberapa faktor yang Ibu analisa adalah dari kondisi sirkuit. Jadi sirkuit hari ini sempat diguyur hujan sehingga membuat kondisi daripada trek sedikit kita katakan sedikit ya lembab. Ya, jadi dam, kasarnya gitu ya. Kemudian juga dari pemilihan ban di mana Marc ternyata tetap kekeh menggunakan tipe hard dan ini berkontribusi pada konsistensi lapnya. Sama tahu kan tadi bagaimana Marc bisa memaintain 1 menit 21 detik, 1 menit 21 detik dan itu terus. Mungkin ada sekali 1 menit 22 detik, tapi setelah itu dia kembali lagi ke 1 menit 21 detik. Oliver sebenarnya cukup berpotensi untuk melakukan attacking pada Marc, tapi IWB mengamati Marc ini sebenarnya ketika si Oliver
mendekat, Oliveira mendekat dari 2 detik, kemudian terpangkas sampai 1,7 detik, gila ya, sampai kemudian 1 detik. Dari analisa IWB, Cak, sebenarnya ketika Oliveira mendekat, Crumpit memberitakan Marc Marquez, dan kemudian tiba-tiba kita lihat bahwa lap time-nya kembali menjauh, gap-nya, maksudnya kembali menjauh, kemudian sedikit mendekat lagi menjauh. IWB katakan sebenarnya Marc ini memang sengaja memaintain posisinya. Jadi bukannya Marc tidak bisa untuk melebarkan gap, tapi Marc kelihatan banget dia berusaha memanage daripada ban, Cak. Jadi ban itu diatur sedemikian rupa supaya tidak berlebihan untuk heat atau panasnya. Ini penting untuk apa? Untuk nge-push pada 2 atau 1 lap after. Jadi final lap itu penting, itu intinya. Jadi kita katakan bahwa gini, makanya Ibu sudah pernah sampaikan ke sampean semuanya bahwa manajemen ban itu krusial di MotoGP. Jadi sampean nggak bisa nge-push nggak bisa. Jadi harus ada manajemen ban. Itu yang paling penting. Dan kita katakan bahwa kunci dari kemenangan MotoGP mungkin saat ini selain daripada engine, balancing daripada performa, jadi nggak hanya kencang tapi handling sudah juga harus mantap, corner speednya mantap, entry corner mantap. Tapi ban itu juga menjadi kunci utama. Oleh karena itulah Marc sepertinya memang sangat pede, dikatakan demikian. Kelihatan banget bagaimana Marc merespon, kemudian gapnya kemudian menjauh lagi 1,1 detik, menjauh lagi 1,3 detik, balik lagi 1 detik. Walaupun kita lihat Oliveira berusaha nge-push, tapi IB katakan bahwa ini adalah salah satu strategi Marc untuk menjaga ban supaya tidak tergerus habis. Dan sama diperhatikan, pada final lap, Marc ternyata langsung menjauh dan cukup jauh. Setelah itu, sama saya perhatikan kan, di sana dari 1 detik, kemudian tiba-tiba 1,5 detik, dan pada last lap maksudnya, Cak, bisa menjauh hingga 2 detik dari Oliveira. Itu namanya fantastik. Ibu katakan brilian, Jos Gandos. Ini artinya apa? Ternyata Honda sudah mulai mendapatkan satu ritme bagaimana arahan yang diberikan oleh Marc Marquez, direction, dan ini penting. Dan sekali lagi, Marc sudah mengatakan pada Honda, kelemahan Honda saat ini adalah less traction di bagian ban belakang. Jadi traksi ban belakangnya kurang, itu berakibat pada entry corner-nya lambat. Jadi entry corner nggak stabil, jadi lebih lambat sepersekian 10 detik. Pokoknya sepersekian ribu detik lah, Cak. Karena kan kalau namanya MotoGP itu seper detik itu kan penting banget. Jadi sampean kehilangan seper detik itu di tikungan, itu artinya sampean akan kalau dikalkulasi selama 30 lap ya, pastinya akan jauh lah. Ini yang menjadi masukan Marquez, dan juga artinya apa? Ketika entry corner susah, maka the middle of the corner oke, namun pada exit the corner atau keluar dari tikungan itu juga kesulitan. Karena kenapa? Ketika sampean buka gas, disitulah namanya traksi dibutuhkan, bener nggak? Jadi ban belakang itu kalau traksinya kurang ya, sampean betot kenceng sekuat apa ya? Maksudnya sampean betot terlalu over ya, yang ada sliding. Itu yang menjadi masalah, dan sepertinya Honda sudah mulai menemukan walaupun belum sempurna, karena bagaimanapun Sachsenring memang dari historinya cocok bagi Honda. Jadi sekali lagi, selamat buat Honda yang sudah menyudahi paceklik mereka dari 2020 dan saat ini menjadi apa ya, kita katakan ya pecah telur, Cak, gitu ya, pecah telur berkat Marquez dan juga berkat tim dari HRC. Ini artinya ya kita sih pastikan dengan kondisi Marc yang semakin bagus ya, kemudian juga dari tim HRC yang ada arahan dari Marc untuk pengembangan, IB yakin bahwa ke depan bisa saja nanti tim dari HRC ini semakin tajam. Dan tadi waktu interview juga ternyata Marc juga sempat ini, Cak, menahan tangis ya. IB katakan luar biasa Marc ini mentality. Jadi mentalnya nggak gampang, Kang Mas. Karena membalap itu nggak gampang, kemudian mental itu nggak gampang, dan dia mengaku bahwa pada saat di balapan tadi dia teringat terus ya. Jadi bayang-bayang itu nggak mudah dibilang this is not easy, karena memori masa lalu pada saat di Jerez dia jatuh itu juga terlintas pada saat itu. Kemudian juga bagaimana dia problem dengan cederanya yang harus operasi 3 kali, itu dia terlintas terus pada saat nge-push di Sachsenring barusan. Jadi dia menahan tangis, dan ternyata wah luar biasa sih IWB katakan. Ikut juga sih ikut ini juga IWB ikut happy lah kasarnya, karena sepertinya nggak fair sih kalau seorang pembalap kalah dengan cedera pada skillnya masih oke banget, itu nggak fair menurut IWB. Makanya dengan kembalinya Marquez back, the king is back to business ya, kita katakan demikian. Ini luar biasa. Semoga saja in the future ya, tahun depan ya, mungkin kalau tahun ini sudah close lah IWB katakan,
sudah close karena luar biasa juga buat Fabio Quartararo. Saat ini gap dengan Zarco 22 poin dan ini sebuah gap yang memang lumayan tinggi, lumayan banyak ya, maksudnya bukan tinggi. Namun apapun bisa terjadi dalam balap karena ini masih middle of the season. Jadi memang Fabio harus tetap fokus. Dan sekali lagi catatan buat Fabio, dia adalah pembalap yang luar biasa, saya berkatakan the best di Yamaha. Karena secara general di Sachsenring Yamaha struggle. Jadi Yamaha itu problem, Yamaha itu kesulitan di Sachsenring. Namun ternyata Fabio masih bisa podium 3. Ini luar biasa, Cak. Sampai bisa lihat lah dari hasil tadi. Dan ya, amazing lah buat Fabio. Apakah memang ini only because of Fabio Quartararo? Karena kalau kita lihat dari semua pembalap Yamaha, semuanya struggle di sini. Terlempar semuanya di belakang, hanya Fabio. Artinya apa? Fabio adalah pembalap satu-satunya yang bisa klop dengan M1 perfectly. Jadi benar-benar sempurna, yang dikatakan demikian. Mungkin setiap inci dari kelebihan Yamaha, dia bisa optimize. Dan ini menjadi kunci kemenangan Fabio pada setiap single race, pada setiap every race. Dan ini penting buat Yamaha, karena sekali lagi konsistensi itu adalah number one jika ingin juara dunia. Sementara untuk Suzuki, entah kenapa setelah ditinggal oleh David Brivio cukup kesulitan, dikatakan demikian. Mungkin sekarang sudah tidak ada lagi yang sebagai bapak yang selalu memberikan motivasi, memberikan masukan, sudah nggak ada lagi. Jadi Suzuki seperti kehilangan induk semangnya. Walaupun ada engineering masih tetap, walaupun ya krunya masih tetap, tapi kita katakan bahwa dengan hilangnya David Brivio entah kenapa seperti setengah hilang, Cak. Ibu kata demikian. Makanya ya unfortunately setelah juara dunia malah ditinggal induk semangnya. Jadi sangat disayangkan sih. Kemudian Ducati memang secara general di Sachsenring Ducati itu memang sulitan. Jadi ya IWB nggak surprise sih kalau Ducati ternyata hanya kita katakan terlempar dari podium. Jadi dan juga salut buat KTM yang luar biasa. Sekali lagi KTM adalah salah satu pabrikan yang memang spesial, Cak. Jadi IWB dulu sempat diajak KTM ke pedok mereka, walaupun memang pada saat itu belum menjadi belum menjadi tim yang naik ya, karena pada saat itu bisa kita katakan sebagai tim yang masih tim-tim gurem lah, karena masih baru banget bergabung di MotoGP. KTM itu adalah satu-satunya pabrikan yang tidak menggunakan suspensi Ohlin. Saya harus tahu itu. Jadi KTM adalah pabrikan yang tetap setia menggunakan WP. Ya, saya harus tahu kan? Saya tahu kan WP, jadi WP suspension ini yang digunakan oleh KTM RC16, termasuk dari frame-nya. Frame-nya itu tidak menggunakan model twin spar ala-ala Delta Box kayak pabrikan Jepang. Sementara kan sampean sudah tahu kan Ducati juga sudah pindah sampai mereka nyerah ya. Yang monokoknya sudah tidak lagi dipakai dan mereka sekarang sudah pindah menggunakan twin spar aluminium ala pabrikan Jepang. Tapi hanya KTM tetap kekeh menggunakan tralis. Dan sampai harus tahu, frame-nya itu ternyata juga dibuat oleh WP. Nah, saya baru tahu kan, itu makanya Ibu kasih tahu Mas sampean. Jadi, WP suspension itu dan frame-nya itu ternyata satu rumah racing department. Jadi yang buat mereka. Makanya lebih sinkron, lebih gampang mengawinkan, kasar demikian. Dan IWB lihat progres KTM luar biasa berkat Dani Pedrosa bisa jadi karena memang Dani memberikan direction yang sangat-sangat precise. Ibu katakan precise, teliti, dan juga memang kalau kita lihat dari sejarah KTM adalah salah satu pabrikan yang luar biasa di dunia racing. Makanya salut buat KTM dan kita lihatlah ke depan seperti apa. Yang pasti, congratulations buat Honda, congratulations buat Marc Marquez yang menjadi pembalap tak terpatahkan di Sachsenring hari ini luar biasa. Manajemen ban, kemudian juga semakin tajamnya development, semakin tajamnya direction, ini akan memberikan satu kemenangan dan juga arah yang benar buat HRC mengembangkan atau memperbaiki RC213V yang sangat kesulitan selama hampir 1,5 musim ke belakang ya. Prestasi yang luar biasa pada saat cedera atau kondisi fisik yang belum 100% fit dan juga pada kondisi di mana motor RC213V bermasalah ya. Jadi menurut Kang Mas, matur nuwun sekali lagi, coretan IWB. Kalau sama suka video ini sama like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai selalu membantu karena itu paling penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Deskandos.